Nadia dari kelas 11 IPS. Saya Pars dari 11 IPA. Saya Vincent dari kelas 11 IPS. Saya Ruben dari kelas 11 IPA. Oke, jadi podcast kami ini akan berbincang mengenai resesi 2023, apa yang akan terjadi terhadap impor dan ekspor Indonesia. Selamat menonton podcast kami. Yeay! Selamat malam pemirsa, selamat datang di podcast kelompok 7 untuk tugas kolaborasi kelas 11 SMA Pangudi Luhur Bernardus Delta Mas. Jadi kami mengambil tema resesi 2023, apa yang akan terjadi terhadap impor dan ekspor di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami mengundang narasumber yang merupakan ayah saya sendiri yang kebetulan pernah bekerja di perusahaan tambang di Nusa Tenggara Barat, betul kan? Oke, jadi kira-kira Bapak kerja di perusahaan tambang tersebut selama berapa lama? Saya bekerja di perusahaan tambang itu sekitar 10 tahun sebagai senior spesialis di pelayanan teknik. Oke, jadi ayah saya itu bekerjanya di pelayanan teknik, bukan di bidang ekspor. Jadi walaupun begitu, tidak apa-apa, pastinya Bapak tahu sedikit lah ya mengenai ekspor di perusahaan tersebut ya. Nah, yang saya tahu tuh perusahaan tersebut mengekspor hasil tambang ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya dan teman-teman kelompok saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan perbincangan di podcast kami ini. Oke, jadi lanjut aja. Oke. Jadi kan seperti disebutkan sebelumnya, Bapak bekerja di perusahaan tambang di Nusa Tenggara Barat nih. Setahu Bapak waktu itu, apakah di bidang ekspor pernah terjadi masalah atau hambatan? Ya, pada waktu itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pelarangan ekspor bahan mentah. Sedangkan di perusahaan tempat saya bekerja adalah menghasilkan produksi hasil tambang sebagai di dalam bentuk bahan mentah untuk diekspor. Itu di perusahaan kami. Oke, barang mentahnya itu apa? Ya, kami menyebutnya itu konsentrat. Konsentrat itu adalah bentuk bahan mentah untuk logam-logam berharga seperti tembaga, perunggu, bahkan emas. Oke, kalau barang jadinya itu harusnya seperti apa? Ya, untuk bahan jadi misalnya tembaga sebelum menjadi bahan jadi itu sebagai bahan setengah jadi, misalnya berupa biji tembaga atau batangan-batangan tembaga. Kemudian nanti untuk bahan jadinya misalnya seperti kabel, itu bentuk bahan jadi dari bahan mentah tembaga. Atau emas juga sama, bahan setengah jadinya itu batangan-batangan emas. Untuk bahan jadinya bisa perusahaan atau barang-barang elektronik. Oke, jadi perusahaan tambang tersebut tuh menghasilkan konsentrat hasil tambang. Nah, oleh karena itu, kan itu terjadi masalah nih di bidang ekspor di perusahaan tersebut. Kira-kira seingat Bapak, apakah dulu pernah terjadi perpecahan atau konflik paling tidak di lingkup pekerjaan di bidang Bapak? Ya, di lingkup pekerjaan karena perusahaan tidak boleh mengekspor dalam bentuk bahan mentah, sedangkan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi itu diperlukan smelter. Smelter itu apa ya Pak? Boleh saya tahu? Smelter itu adalah fasilitas pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, sedangkan smelter yang ada di Indonesia pada saat itu belum bisa memenuhi kapasitas produksi tambang di seluruh Indonesia, sehingga kita harus menstop atau mengurangi produksi untuk menyesuaikan kapasitas smelter yang ada pada saat itu yang masih kecil. Tuh, jadi baru tahu ya smelter itu ternyata untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Nah, kira-kira karena walaupun bukan konflik ya, tapi sedikit dilema yang dihadapi perusahaan dan juga masalah ekspor ini, apakah perusahaan sendiri memiliki jalan keluar atau memiliki penyelesaian? Ya, jalan keluar untuk sementara adalah kita melakukan pendekatan kepada pemerintah bagaimana supaya smelter yang ada itu cukup agar produksi yang perusahaan produksi dapat diolah
sesuai target gitu. Oke. Menyesuaikan produksi, jadi untuk menyesuaikan smelter. Nah, kalau kan ini kan disebutkan sebelumnya kan pemerintah yang memberikan kebijakan terhadap ekspor di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri apakah mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan dan apakah mencoba memberikan jalan keluar atau penyelesaian untuk membantu masalah tersebut? Ya, di pemerintah pada saat itu memberikan pilihan dengan membangun smelter sendiri atau membangun smelter baru, atau juga pemerintah sedang melakukan proses smelter yang ada itu dibesarkan agar dapat memenuhi semua hasil tambang yang dapat diproduksi. Kemudian pemerintah juga memberikan solusi selama proses itu berlangsung atau proses sampai smelter itu jadi. Pemerintah memberikan peningkatan pajak untuk barang-barang yang bisa diekspor dalam bentuk bahan mentah. Oke, jadi membesarkan smelter dan sambil membesarkan smelter itu pemerintah memberi jalan keluar untuk boleh mengekspor tapi pajaknya bertambah. Itu adalah jalan keluar dari pemerintah pada saat itu. Nah, berhubungan dengan pertanyaan kami yang terakhir nih, kan pada tahun ini diperkirakan Indonesia dan juga negara-negara lain akan menghadapi yang namanya resesi di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira Indonesia atau pemerintah Indonesia khususnya harus melakukan apa untuk bisa menghadapi resesi 2023 ini? Ya, menurut pandangan saya secara umum sebagai orang awam, sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Jadi kita harus bersuasembada. Misalnya swasembada pangan. Kemudian kita harus mencintai produk dalam negeri dengan membeli dan menggunakannya. Bahkan kita dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang dapat kita ekspor. Kemudian kita benar-benar mengurangi bahan-bahan atau produk-produk impor dengan cara kita memproduksi sendiri semua kebutuhan barang-barang atau bahan-bahan impor tersebut. Oke, jadi swasembada, membuat produk-produk sendiri khususnya produk impor yang harus kita kurangi gitu, dan juga bahkan jika bisa meningkatkan ekspor gitu. Itu adalah pandangan umum dari ayah saya, pandangan pribadi dari ayah saya mengenai bagaimana Indonesia bisa menghadapi resesi 2023 ini yang kemungkinan akan berdampak pada ekspor impor, dan juga dari berbagai sumber mengatakan kalau ini akan menjadi ancaman disintegrasi negara. Nah, itu sekian dari sesi podcast kami pada kali ini. Terima kasih untuk ayah saya telah mengisi podcast kami sebagai narasumber dan telah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menonton podcast kami ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Saya Tristania, perwakilan dari kelompok 7 untuk tugas kolaborasi podcast ini. Terima kasih.